Kalau kamu benar, saya siap potong telinga. Sekali lagi, saya siap potong telinga. Cecep Muhammad Yasin siap potong telinga. Sebaiknya kalau kamu salah, kamu harus potong telinga kamu. Fair kita Abu Janda. Ini masalah kedaulatan, ini masalah hajat hidup nelayan. Dan kamu telah bawa-bawa kepada masalah SARA, menarik-narik kepada masalah SARA. Sekali lagi, saya Cecep Muhammad Yasin dari Surabaya menyampaikan, kalau omongan kamu benar bahwa ini ada hubungannya, ini hanya karena masalah pagar laut itu berhubungan dengan masalah etnis tertentu, kebencian pada etnis tertentu, atau kebencian kepada minoritas, saya Cecep Muhammad Yasin menantang. Kalau kamu benar, saya potong telinga saya. Bismillahirrahmanirrahim, saya potong telinga saya. Dan kalau sebaliknya, kalau kamu salah, kita 1 minggu atau 2 minggu, kita buktikan. Kalau kamu salah, kamu harus berani memotong telinga kamu. Dan yang terhormat Bapak Kapolri, mohon maaf, orang ini adalah pemecah belah umat. Orang ini sesungguhnya adalah provokator, bukan yang polisi-polisi tangkap kemarin itu, tapi inilah sesungguhnya provokator di Indonesia. Tolong Pak Kapolri, tangkap orang ini. Dari dulu memang ini yang satu ini si Abu Janda ini memang tukang membuat apa pecah belah itu bosku ya, antara non muslim dengan muslim. Ini memang perlu udah lama, ini memang harus ditangkap memang ini. Ada yang setuju komen di bawah ya bosku. Sebelum nanti rakyat menghakimi dia, tolong tangkap orang ini. Orang ini benar-benar SARA. Penyakit di Indonesia adalah Abu Janda. Abu Janda laknatullah, Permadi Arya laknatullah. Hai Permadi, sekali lagi tantangan saya dari Cecep Muhammad Yasin. Saya berkeyakinan bahwa itu ada korupsinya. Apa yang dikatakan oleh Abu Janda, sekali lagi apa yang dikatakan oleh Abu Janda, itu adalah perkataan orang bodoh, orang pemecah belah umat, pemecah belah persatuan, membawa ini ke masalah SARA. Yang SARA, sungguh SARA itu adalah Abu Janda. Maka di sini jawaban saya, sampaikan kepada siapapun yang mengetahui Abu Janda, sampaikan kepada Abu Janda, saya Cecep Muhammad Yasin dari Jawa Timur, aruan kepada Abu Janda. Kalau ini masalahnya berhubungan dengan etnis tertentu, kebencian kepada etnis tertentu atau kebencian kepada minoritas, bukan karena masalah hukum, kalau Abu Janda benar, saya siap potong telinga saya. Itu, dengar itu ya. Sebaliknya kepada Abu Janda, kalau kamu benar Abu Janda, mari kita buktikan bersama. Kita jalan 1 minggu di sana. Kita tanya fakta di lapangan. Kalau kamu benar, saya siap potong telinga. Sekali lagi, saya siap potong telinga. Cecep Muhammad Yasin siap potong telinga. Sebaiknya kalau kamu salah, kamu harus potong telinga kamu. Fair kita Abu Janda. Ini masalah kedaulatan, ini masalah hajat hidup nelayan. Dan kamu telah bawa-bawa kepada masalah SARA, menarik-narik kepada masalah SARA. Sekali lagi, saya Cecep Muhammad Yasin dari Surabaya menyampaikan, kalau omongan kamu benar bahwa ini ada hubungannya, ini hanya karena masalah pagar laut itu berhubungan dengan masalah etnis tertentu, kebencian pada etnis tertentu atau kebencian kepada minoritas. Saya bertanya kepada mereka para nelayan itu, gimana dengan adanya pagar laut itu? Nelayan itu menjawab semuanya bahwa itu sangat mengganggu. Mereka, penghasilan mereka berkurang. Iya. Karena otomatis dengan adanya pagar laut itu ikan untuk masuk ke tempat yang jangkauan mereka itu sehingga terganggu. Yang kedua, mereka itu kalau mau keluar, mau mencari ikan itu lebih jauh lagi, sehingga BBM-nya, waktu dan BBM-nya juga itu sudah menyita BBM-nya lebih, lantas waktunya juga lebih lama. Nah, berhubungan dengan ini, sungguh ini merupakan saya yang mengetahui sendiri, saya yang mendengar sendiri, bukan hanya 1-2 orang. Saya itu ada di nelayan sana, saya kumpul di nelayan sana. Insya Allah di waktu itu saya ada di Tangerang ya. Saya itu ke Tangerang, lantas saya mampir ke sana. Dan mereka mengatakan nelayan itu tidak 1-2 orang. Sekali lagi tidak 1-2 orang seperti yang dilakukan oleh Abu Janda. Puluhan saya tanya. 2 kali saya datang ke sana dan saya hampir mohon maaf,
Bukan 5 menit, 10 menit seperti Abu Janda. Saya hampir sehari dari jam subuh saya sholat subuh di sana, lantas saya bertanya di kampung nelayan sana, di daerah nelayan sana, saya ikut sholat subuh di sana. Itu yang kedua, insya Allah ya, kedatangan saya yang kedua. Itu sampai sore saya keliling bertanya-tanya, karena kebetulan teman-teman FPPI yang di Jawa Timur dan teman-teman saya yang ada di Jawa, saya berkeyakinan ini hubungannya dengan PIK seperti apa yang dikatakan Pak Khalid. Siapa di belakang itu? Aguan. Jokowi telah menjual kedaulatan negara kepada Taipan, kepada 9 negara, dan ini berbahaya. Jokowi telah melanggar hukum, dan ini menunjukkan bahwa satu, di era Jokowi yang berkuasa adalah mafioso, dan benar-benar Jokowi saat itu, mohon maaf aja, melakukan sebuah kejahatan, bukan hanya kejahatan terhadap rakyat, terhadap petani, dalam hal ini nelayan, tapi kejahatan terhadap negara. Dan dampaknya saat ini menunjukkan bahwa Indonesia, sekali lagi, Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam kondisi benar-benar darurat hukum. Dan darurat hukum yang paling fatal dimulai di era presiden saat itu dipegang oleh Jokowi. Kira-kira paham itu di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya ya. Sekarang Abu Janda itu ada tantangan itu ya. Ketika Abu Janda membuat konten di kampung nelayan, teman-teman ya. Nah, ini ada sebuah video yang cukup menarik ya. Abu Janda ditantang potong telinga, teman-teman. Kira-kira Abu Janda berani nggak, teman-teman ya? Ya, ketika Abu Janda setelah membuat video itu, kok kayaknya dia itu tidak pernah muncul, teman-teman ya. Tak lagi terlihat usai bikin video hoax soal pagar laut 30 km. Netizen di mana Abu Janda ya? Pegiat media sosial Permadi Arya yang telah dikenal dengan Abu Janda mendadak menjadi sorotan netizen usai video kontennya tentang pagar laut di kawasan PIK 2 dianggap mengandung informasi hoax. Sebuah unggahan dari akun X ya, @memoriusang, yang diidentifikasi sebagai apa ini, Angelique, mempertanyakan keberadaan Abu Janda. Dalam tulisannya, ia menyebut bahwa Abu Janda membuat video yang menyatakan bahwa pagar laut di kawasan Tangerang merupakan hasil swadaya masyarakat. Orang ini kemana ya guys? Habis bikin konten video yang menyatakan bahwa pagar laut Tangerang adalah swadaya masyarakat sendiri, juga mengatakan hoax jika nama Aguan termasuk di dalamnya. Tulis Angelique, dikutip Jumat 24 Januari 2025. Ia pun menambahkan, jika pagar laut tersebut benar hasil swadaya masyarakat, seharusnya warga memprotes saat pagar itu dibongkar oleh pihak TNI Angkatan Laut. Ya masuk akal, teman-teman ya, ketika memang itu swadaya dari masyarakat, tentu saja ya ketika dibongkar oleh tentara ya pastinya masyarakat itu ya nggak terima ya. Nyatanya di situ justru malah para nelayan ikut membongkar pagar laut yang ada di Banten, teman-teman ya. Namun hingga kini tidak ada demonstrasi yang dilakukan warga setempat, malah sebaliknya warga desa ikut membantu aparat membongkar pagar laut. Pagar laut dibongkar TNI AL, kok warga nggak ada yang demo jika memang itu swadaya dari masyarakat. Video Abu Janda yang viral sebelumnya menunjukkan wawancara dengan dua pria yang mengaku sebagai nelayan. Dalam video itu, Abu Janda menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh masyarakat lokal dan bukan bagian dari proyek pengembang tertentu. Namun klaim tersebut dibantah oleh sejumlah pihak termasuk nelayan asli Tangerang yang menyebut lokasi video itu jauh dari tempat pagar laut berbeda. Nah itu ya, cuitan Angelique mendapat respon luas dari warganet dengan lebih dari 1.600 retweet, 113 kutipan, dan 7.227 likes. Sebelumnya, pegiat media sosial Yusuf Dumdum mengungkap isu yang menjadi sorotan publik terkait klaim Abu Janda soal pagar laut di kawasan Pantai Indah Kapuk.
Yusuf menuding Abu Janda melakukan manipulasi terkait video yang memperlihatkan nelayan yang diduga mendukung keberadaan pagar bambu. Sepanjang kawasan tersebut, dikatakan Yusuf, 2 orang yang muncul dalam video Abu Janda sebenarnya berasal dari kawasan Tanjung Kait yang jauh dari lokasi pagar laut di PIK 2. Ia mengklaim bahwa mereka hanya dijadikan figuran untuk konten tersebut. Ternyata buat konten, teman-teman ya. Aduh. Ia mengklaim bahwa mereka hanya dijadikan figuran untuk konten tersebut. Waduh, mereka nelayan asli Banten. 2 orang yang diajak syuting Abu Janda itu lokasinya di Tanjung Kait, jauh dari lokasi pagar bambu, ujar Yusuf di X, akun X ya, @yusufdumdum. Tidak hanya itu, Yusuf juga menyebut bahwa sebelum mengambil video, kedua orang tersebut telah diajak makan-makan oleh Abu Janda dan kemudian diberi uang sebesar 100.000 sebagai imbalan untuk membuat konten pengakuan. Itu ya, sekarang Abu Janda itu mendapat tantangan terbaru ya. Siap potong telinga. Nah ini sudah ada yang nantang, tapi saya yakin kalau Abu Janda itu enggak bakalan mau ya. Nampak ya, ya sekarang itu juga kita itu enggak pernah lihat Abu Janda itu sekarang nongol kembali, teman-teman ya, setelah membuat video tersebut. Nah ini ya banyak sekali ya orang-orang yang memberikan respon terhadap video tersebut, dan banyak dari nelayan-nelayan yang berasal dari Banten justru banyak yang menantang Abu Janda. Makanya sekarang kayaknya tidak pernah terlihat kembali di media sosial. Mungkin kalau media sosialnya itu ada postingan terbaru, pasti akan ramai sekali dikunjungi oleh para netizen dan mungkin akan dikolok-olok karena kelakuannya tersebut, teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.